Pemirsa, sehari usai berakhirnya PSBB di Surabaya Raya, ratusan orang antri mengurus perpanjangan surat izin mengemudi di posko SIM keliling Pasar Tambak Rejo. Para pemohon SIM berdesakan dan mengabaikan imbauan menjaga jarak. Lebih dari 500 orang memadati posko layanan SIM keliling sejak pukul 5.30 pagi tadi. Saat loket dibuka pukul 8 pagi, antrian panjang terjadi hingga memadati areal parkir sepeda motor hingga ke dalam pasar. Dalam antrian, ratusan pemohon SIM mengabaikan jaga jarak, bahkan petugas sempat kewalahan mengatur antrean. Enggak, Pak? Mulai jam 7, Pak. Antri berapa jam? Ya, 1 jam lebih lah. 1 jam lebih ya? Tapi bagus pelayanannya. Oh, gitu. Polisi memberikan kupon nomor antrean kepada para pemohon SIM yang dibatasi hanya 300 orang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pembatasan sosial berskala besar Surabaya Raya tidak diperpanjang meski kasus COVID-19 masih tinggi. Namun ahli epidemiologi Universitas Airlangga menilai Surabaya belum siap memasuki masa new normal. Pembatasan sosial berskala besar Surabaya Raya telah berakhir pada 8 Juni kemarin. Hal ini berdasarkan kesepakatan kepala daerah di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik dengan persetujuan Gubernur Jawa Timur. Pemberhentian masa PSBB diputuskan meski kasus COVID-19 di Jawa Timur masih tinggi. Bahkan terjadi penambahan 365 kasus baru di Jawa Timur pada awal pekan ini. Alasan ekonomi dan sejumlah pertimbangan lain mendorong PSBB berakhir dan menuju new normal. Jadi hasil survei dengan sampling 3.407 itu artinya margin of error-nya rendah. Ketika margin of error-nya rendah, relatif ini bisa dijadikan referensi oleh ketiga kepala daerah. Artinya semua sudah kita sampaikan, dijelaskan oleh ahlinya, dan kemudian diambillah keputusan berdasarkan usulan dari tiga kepala daerah. Mereka akan melanjutkan dengan mekanisme yang kira-kira diharapkan bisa memberikan efektivitas sesuai dengan kearifan lokal, kira-kira gitu. Dengan berakhirnya masa PSBB, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini meminta warganya ikuti protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 belum usai. Mengingat Surabaya menjadi salah satu kota dengan kasus positif corona tertinggi. Ini adalah amanah warga Surabaya. Karena itu kita harus jaga kepercayaan ini. Jangan kita sembrono. Saya sudah membuat protokol kesehatan untuk semua tempat, tolong diikuti. Semua, mulai pengusaha, pekerja, semuanya harus mengikuti protokol itu, dimanapun kita berada. Namun ahli epidemiologi Universitas Airlangga Surabaya menilai belum saatnya Surabaya memasuki masa transisi new normal karena angka kasus yang masih tinggi. RT-nya kan masih 1 ya, belum di bawah 1 ya, dan angka kematian masih tinggi loh, masih 9,7 sampai tanggal 6 Juni ya, masih 9,7 dan attack rate-nya yang masih sangat tinggi, tertinggi di semua kota di Indonesia ya. Jadi 94/100.000 penduduk. Nah, jadi belum siap kalau sekarang ya. Tetapi kalau saya sih melihat trennya ada harapan ya, optimistik lah. Jadi sudah 1, tinggal sabar saja lah ya. Pemerintah kota harusnya sabar. Hingga Senin kemarin ada 3.360 kasus COVID-19 di Surabaya dengan 2.197 pasien dalam perawatan. Kini pos pemeriksaan di tempat-tempat vital di kota Surabaya tetap ada untuk menertibkan masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di Surabaya, Jawa Timur, video ambil paksa jenazah dari rumah sakit viral di media sosial.
Keluarga nekat mengambil paksa karena menolak pemakaman dengan protokol COVID-19. Menolak, dimakamkan secara ini. Seperti inilah saat pihak keluarga pasien membawa jenazah keluar dari rumah sakit. Pihak keluarga menganggap pasien meninggal bukan karena virus corona. Padahal menurut rumah sakit, pasien tersebut berstatus PDP. Berdasarkan keterangan rumah sakit, pasien meninggal dengan gejala sesak nafas dan seharusnya dimakamkan dengan protokol COVID-19. Sudah kami lakukan perawatan jenazah atau pemulasaraan jenazah, bahkan sudah sempat kami sholatkan. Jadi disolatkan oleh para petugas tim pemulasaraan jenazah. Tinggal memasukkan ke dalam peti jenazah. Tapi ya itu tadi belum sempat kami masukkan ke dalam peti jenazah. Itu ada menerobos sekelompok keluarga dari 26 orang yang ikut dalam mengambil paksa jenazah pasien pengawasan COVID-19 di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap. Kini 26 orang itu masih dalam pemeriksaan. 26 warga yang ditangkap atas kasus pengambilan jenazah pasien positif corona berasal dari 2 kasus berbeda. 25 orang dari kasus pengambilan paksa jenazah di Rumah Sakit Dadi dan 1 orang dari Rumah Sakit Stella Maris. Kini 26 orang tersebut masih dalam pemeriksaan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada Leo Muhammad Nur yang berada di lokasi. Ya, Leo, apakah masih diperiksa saat ini 26 orang yang sudah ditangkap polisi? Ya, baik Mirsa Suri, terkait kasus pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan di berbagai rumah sakit sepekan terakhir. Malam ini Polda Sulsel bersama Polrestabes Makassar resmi merilis 26 orang yang diamankan terkait kasus ini, di mana 25 diantaranya dari kasus yang pengambilan paksa di Rumah Sakit Dadi Kota Makassar. 2 diantaranya sudah ditetapkan tersangka untuk kasus Rumah Sakit Dadi, di mana kedua tersangka tersebut adalah satu adik almarhum, sementara satu diantaranya adalah ipar. Ada yang berperan sebagai driver dan satu sebagai memprovokasi. Sementara untuk kasus di Rumah Sakit Stella Maris, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, satu diantaranya turut diamankan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka, di mana tersangka ini adalah kerabat saudara dari almarhum. Ya, untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan. Ya, Leo, berarti dari 26 orang sudah 2 orang ditetapkan sebagai tersangka, lalu dari 26 orang ini apa saja peran masing-masing dan juga apa hubungannya dengan jenazah, apakah seluruhnya keluarga atau hanya kerabat atau hanya tetangga? Ya, untuk kasus untuk pelaku yang diamankan seluruhnya ada 26 orang. 3 diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. 2 di Rumah Sakit Dadi dan 1 di Rumah Sakit Stella Maris. Mereka yang diamankan ini adalah orang yang berada di lingkup kediaman almarhum. Berarti tidak semuanya keluarga? Ya, benar, tidak semua keluarga, melainkan beberapa diantaranya adalah kerabat dan tetangga kediaman almarhum. Leo, dari 26 yang sudah ditangkap polisi, apakah mereka juga akan melakukan rapid test? Ya, 26 yang diamankan malam ini langsung melakukan rapid test di Aula Mapolrestabes Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Apa hasilnya? Dan jika ada yang ditemukan reaktif, maka akan dilakukan karantina. Apakah dari hasil rapid test sudah ada hasilnya? Ya, untuk sementara saat ini kepolisian dari Polrestabes Makassar belum merilis secara resmi terkait hasil yang rapid test malam ini. Apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh polisi setelah
menetapkan ada 3 tersangka dari 2 kasus melarikan jenazah PDP ini. Ya untuk para pelaku nantinya akan dikenakan pidana apabila terbukti. Sementara itu untuk aparat kepolisian dari Polrestabes Makassar sendiri bersama jajaran Polda Sulsel masih terus melakukan penyelidikan, terutama sejumlah rumah sakit lainnya yang belum diamankan para pelakunya yang membawa paksa jenazah COVID-19. Iya, baik. Terima kasih Leo Muhammad Nur atas laporan langsung Anda dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat malam. Dan pemirsa, hari kedua PSBB parsial di Bogor, Jawa Barat, petugas gabungan TNI Polri menggelar inspeksi mendadak di sejumlah lokasi. Petugas masih menemukan sejumlah pelanggaran. Beginilah kondisi kawasan industri di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Di masa PSBB parsial ini, pabrik tetap harus menerapkan protokol kesehatan sebelum dan saat bekerja. Selain jaga jarak, setiap karyawan wajib menggunakan masker dan sarung tangan selama berada di dalam pabrik. Tidak hanya pabrik, petugas gabungan juga mengecek protokol kesehatan di salah satu mal di Bogor, Jawa Barat. Pengecekan guna memastikan geliat perekonomian dapat berjalan tanpa menimbulkan kasus baru penyebaran COVID-19. Puluhan warga protes kenaikan tarif listrik dengan mendatangi kantor PLN Kota Depok, Jawa Barat. Selengkapnya sesaat lagi.